Udah. Itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari T4802 kelompok kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas presentasi, di mana tugas ini sebagai tugas akhir. Saya Oktrian Dini Ramadhani dengan NIM 1020 12 40 0103. Lalu selanjutnya ada Saya Rifara Rukmana dengan NIM 10 20 12 400 123. Saya Razanoto Faras lalu dengan NIM ada 1020 124 00047. Oke, langsung saja kita ke materinya. Gimana udah? Ada? Ada. Dia sekarang yaitu latar belakang, silahkan Rifat. Jadi yang pertama itu ada teknik industri. Teknik industri itu fokus pada desain, perbaikan, dan implementasi sistem yang melibatkan manusia, material, mesin, energi, dan informasi. Pendekatan utama melibatkan analisis kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem produksi. Lalu untuk contoh pengaplikasiannya yaitu desain tata letak fasilitas untuk pengoptimalkan aliran material dan mengurangi waktu produksi. Selanjutnya ada teknik logistik. Razan, silakan dijelaskan. Baik, untuk teknik logistik menekankan pada efisiensi dalam pergerakan barang, informasi, dan jasa melalui rantai pasok. Pendekatan lebih teknis terhadap manajemen distribusi dan pengiriman. Contoh aplikasinya yaitu optimasi rute pengiriman untuk mengurangi biaya transportasi, perencanaan inventory untuk menghindari kekurangan stok. Lalu yang selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini dia berorientasi pada pengolahan dan peorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendekatan lebih strategis dengan fokus pada pengambilan keputusan dan pengolahan tim. Contoh pada studi case ini adalah pengaplikasian pengolahan anggaran dan keuangan untuk memastikan kelangsungan bisnis. Yang mana pengelolaan anggaran dan keuangan perusahaan ini adalah diolah pada si manajemen ini, serta strategi pemasaran untuk meningkatkan ini di pasar. Lanjut yaitu ada sudut pandang dari teknik industri. Silakan Jadi Rifat. Jadi pada sudut pandang teknik industri itu terdapat tiga keputusan. Yang pertama itu ada optimasi proses produksi. Kenapa optimasi proses produksi? Karena dengan menggunakan teknologi otomatisasi dalam proses penguapan dan penggorengan singkong untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu setup mesin pengiris dan penggorengan dengan analisis SMED. Lalu pada keputusan kedua yaitu ada analisis tenaga kerja. Kenapa analisis tenaga kerja? Karena dengan meningkatkan pelatihan pekerja tetap agar mereka lebih terampil dalam proses pembumbuan dan pengemasan besar. Melakukan analisis waktu kerja menggunakan metode time motion study untuk mengidentifikasi bottleneck dalam alur produksi. Lalu lanjut pada keputusan ketiga, Tri. Pada keputusan ketiga yaitu ada pengelolaan limbah. Karena dengan pengelimentasi teknologi daur ulang untuk limbah singkong seperti kulit dan singkong jelek. Misalnya kulit singkong dapat dijadikan pakan ternak atau bahan kompos. Penjadwalan pemindahan limbah ke pihak ketiga untuk mengurangi akumulasi di lokasi produksi. Yaitu saja dari sudut pandang teknik industri. Selanjutnya ada sudut pandang dari manajemen terlebih dahulu, yaitu pertama ada manajemen keputusan pertama ada manajemen keuangan. Dengan mengkaji ulang struktur kaji pekerja borongan agar lebih kompetitif
tapi lebih efisien bagi perusahaan, mengoptimalkan pembelian bahan baku dengan kontrak harga tetap bersama pemasok untuk menghindari fluktuasi harga. Yang mana jadi manajemen keuangan ini adalah mengatur seluruh pengeluaran atau keuangan yang ada dalam perusahaan agar uang yang dikeluarkan itu tidak begitu banyak dan menyebabkan kerugian. Selanjutnya ada keputusan kedua, yaitu strategi penjualan. Dengan memanfaatkan platform digital seperti marketplace untuk meningkatkan jangkauan pemasaran produk, menawarkan kemasan promosi atau paket hemat untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Jadi kita itu si manajemen ini berfungsi untuk strategi penjualan juga, yang mana dia itu mengatur semua penjualan dari produk yang telah dibuat. Next, ada keputusan yang ketiga adalah pengolahan sumber daya dengan membuat produksi yang lebih fleksibel untuk menghindari penumpukan produk di gudang. Pengembangan program loyalitas pemasok untuk memastikan pasokan singkong berkualitas. Yang mana ini tuh, jadi ketika ada yang memesan, kita itu bisa seperti menganalisis berapa banyak sih untuk jangka berapa waktu makanan ini masih enak atau masih dapat dikonsumsi. Jadi dengan pengolahan sumber daya ini tidak ada lagi makanan-makanan yang terbuang karena tidak ada pembelinya. Lanjut sekarang ke sudut pandang teknik logistik yang akan dijelaskan oleh Razan. Baik, untuk sudut pandang teknik logistik, pada keputusan satu, yaitu distribusi efisien. Dengan menggunakan software optimasi rute untuk mengurangi biaya bahan bakar. Mempertimbangkan kolaborasi dengan jasa logistik pihak ketiga untuk distribusi ke lokasi uang jauh. Keputusan kedua, manajemen stok. Dengan mengadopsi sistem inventory berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning untuk pelacakan real-time stok bahan baku dan produk jadi. Hal ini meminimalkan risiko kekurangan stok atau overstock. Menyesuaikan frekuensi pengiriman berdasarkan permintaan pasar untuk mengurangi biaya penyimpanan. Baik, pada keputusan ketiga, perencanaan transportasi, investasi pada kendaraan hemat bahan bakar untuk mendukung keberlanjutan operasi logistik. Sekaligus mengurangi biaya operasional jangka panjang. Dan penjadwalan ulang pengiriman, pengabungan, pengantaran ke lokasi yang berdekatan dalam satu perjalanan membantu memaksimalkan kapasitas kendaraan dan mengurangi frekuensi perjalanan, sehingga menekan biaya dan emisi karbon. Nah, setelah kita menjelaskan apa itu sudut pandang dari teknik industri, teknik logistik maupun manajemen, kita sekarang berada di akhir dari presentasi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rifat. Rifat, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi di sini kita bisa menyimpulkan analisis tugas presentasi ini menyoroti bagaimana pendekatan interdisipliner dari teknik industri, manajemen, dan logistik dapat diintegrasikan untuk meningkatkan performansi sistem produksi dan distribusi. Teknik industri memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi proses melalui optimasi produksi dan pengelolaan limbah. Perspektif manajemen menawarkan pendekatan strategis untuk pengelolaan sumber daya dan perencanaan keuangan yang lebih baik. Sementara itu, pada teknik logistik menekankan pentingnya efisiensi dalam distribusi dan pengelolaan rantai pasok untuk mengurangi biaya operasional. Lalu dilanjut ke Selanjutnya adalah integrasi dari ketiga sudut pandang ini memungkinkan si perusahaan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai tambah produk. Yang mana
kita bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi bagaimana peluang perbaikan agar si perusahaan itu menjadi lebih baik lagi, mengurangi pemborosan, yang mana jika pemborosan itu tidak diperbaiki atau kita biarkan, perusahaan tersebut akan mengalami yang namanya kerugian. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan nilai tambah produk, yang mana semua perusahaan itu akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara meningkatkan nilai tambah produk. Dengan menggunakan kata kunci yang telah diusulkan, kita bisa mencari referensi jurnal yang dapat mengembangkan solusi yang lebih terinformasi. Kita juga bisa memanfaatkan web-web yang ada di internet untuk mencari jurnal-jurnal agar situs, agar perusahaan ini itu bisa lebih maju lagi. Dan tugas ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada pemahaman yang komprehensif terhadap setiap disiplin ilmu dan kolaborasi yang efektif antar bagian dalam organisasi. Maksudnya itu dalam perusahaan itu tidak mencakup teknik industri saja. Kita bisa bekerja sama dengan teknik logistik maupun manajemen. Oke, jadi itu saja presentasi dari kami bertiga, dan ini referensi-referensi yang kita gunakan. Saya Oktriandini Ramadhani, bertugas membuat PPT, Razan Autofaras mencari materi, Rifat Rasyah mencari materi. Kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.